Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, perempuan mempunyai kewajiban menutup aurat. Hal ini sudah menjadi pedoman hidup wanita muslimah. Tapi jangan sampai salah. Sebab ternyata ada wanita yang terlihat sudah menutup aurat, tapi sebenarnya masih telanjang. Lantas, sampai mana batasan aurat bagi perempuan? Bagaimana sebaiknya wanita dalam menjaga auratnya? Pakaian seperti apa yang disebut sudah menutup aurat? Apa ciri-ciri wanita yang berpakaian tapi telanjang? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Agar kita tidak salah dalam menjaga aurat, ada pentingnya kita mengetahui terlebih dahulu batasan aurat kita. Imam Nawawi menjelaskan bahwa aurat itu sama seperti aib, kurang, dan jelek, maka aurat wajib hukumnya untuk ditutup dari pandangan manusia. Kewajiban menutup aurat ini dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita." Quran Surah An-Nur ayat 31. Ibnu Qasim Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa aurat perempuan wajib ditutup dari pandangan kaum lelaki. Kewajiban menutup aurat bukan hanya saat melaksanakan ibadah sholat, tapi di luar sholat, aurat harus ditutup. Adapun batasan aurat wanita di hadapan kerabat mahram antara pusar dan lututnya. Pendapat ini merupakan pendapat dari ulama kalangan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Maliki, batasan aurat yaitu seluruh badannya, selain wajah, kepala, leher, dan kedua tangan serta kakinya. Sementara menurut pandangan mazhab Hanbali, aurat adalah seluruh badannya kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan, kaki, serta betis. Ulama juga memperdebatkan mengenai aurat anak perempuan yang masih kecil. Dalam mazhab Hanafi, anak yang berumur 4 tahun ke bawah tidak ada auratnya. Setelah berusia 10 tahun, maka auratnya adalah dubur dan kemaluannya, serta apa yang ada di sekitarnya. Lalu dalam mazhab Syafi'i, batasan aurat untuk anak perempuan kecil lebih ketat. Anak kecil, walau belum menjelang dewasa, auratnya masih sama dengan aurat orang dewasa, baik anak kecil lelaki maupun perempuan. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa batas aurat wanita muslimah yaitu seluruh badan terkecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Kedua telapak tangan dan wajah tersebut menurut ulama Syafi'iyah bukan merupakan sebuah aurat yang harus ditutup, melainkan untuk ditampakkan. Rasulullah SAW bersabda mengenai batasan aurat wanita. Hal ini berdasarkan hadis Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu, jika sudah haid atau sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Batasan aurat wanita sangatlah penting agar tidak terlihat. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan agar telapak bawah kaki tertutup, karena itu pun termasuk aurat. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW ketika bersabda mengenai masalah menjulurkan ujung pakaian, aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami kaum wanita?" Nabi menjawab, "Julurkanlah sejengkal." Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, "Kalau begitu, kedua kadam bagian bawah kaki akan terlihat?" Nabi bersabda,
Kalau begitu, julurkanlah sehasta. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebagian pendapat, memang beberapa kalangan ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa seluruh badan wanita itu merupakan aurat. Maka mereka berpendapat bahwa seorang perempuan wajib memakai cadar. Namun kewajiban dari memakai cadar ini masih diperselisihkan. Lalu, bagaimana idealnya pakaian untuk menutup aurat? Sudah jelas batasan aurat sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama. Pakaian yang digunakan menutup aurat juga perlu diperhatikan, sebagaimana yang sering kita lihat. Perempuan muslim yang memakai hijab tapi pakaiannya ketat. Pakaian ketat menunjukkan bentuk tubuhnya, mulai dari dada, paha, yang menampilkan lekukan tubuh yang seksi. Walaupun semuanya tertutup, bukan berarti itulah yang disebut sudah menutup aurat. Dikarenakan bentuk tubuh masih nampak, yang dapat membuat laki-laki tergoda syahwatnya. Sehingga, pakaian yang aman bagi perempuan muslimah adalah menggunakan baju yang agak longgar dan tidak membentuk lekukan tubuhnya. Kemudian ditutup jilbab yang lebar dan panjang, sampai menutup pinggang atau bahkan paha. Pakaian tersebut lebih sempurna menutupi lekukan bentuk. Dengan begitu, setidaknya tidak mengundang syahwat laki-laki. Lalu bagaimana dengan sabda Rasulullah tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang? Apakah yang dimaksud adalah wanita yang lekukan tubuhnya masih terlihat walau sudah berjilbab? Sahabat beriman, seringkali memang kita lihat wanita berpakaian tapi masih terlihat lekukan tubuh. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW. Dalam syariat, ada seseorang yang secara lahir menggunakan pakaian, namun sesungguhnya sebaliknya, yaitu bertelanjang. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah berpakaian yang telanjang. Orang yang dimaksud berpakaian tapi telanjang ini disebut termasuk kelompok penghuni neraka. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kelompok penghuni neraka yang tidak aku lihat. Pertama, kelompok yang membawa cemeti mirip buntut sapi. Dengan cemeti itu, mereka mencambuk manusia. Kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, genit, dan tidak patuh. Kepala mereka mirip dengan punuk unta, bukit yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak menemukan aromanya, padahal aroma surga terjangkau dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Kandungan makna dalam hadis tersebut sangat penting diperhatikan, termasuk bagi kaum perempuan yang menjadi sasaran langsung. Namun, tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi sasaran dari hadis tersebut. Tak bisa dipungkiri, dalam syariat yang dikenal dengan kamil dan syamil, salah satunya mengatur persoalan pakaian, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Syariat Islam memang telah mengatur kewajiban mengenakan pakaian yang menutupi aurat dan sopan. An-Nawawi dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis-hadis tersebut mengatakan bahwa ada beberapa makna dari berpakaian tapi telanjang. Maka pertama, wanita yang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun enggan bersyukur kepadanya. Adapun makna kedua dari berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang mengenakan pakaian namun kosong dari amalan kebaikan. Misalnya, sudah menutup aurat namun tidak mau mengutamakan akhiratnya. Wanita yang enggan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, terlihat menutup aurat, tapi melalaikan ibadah wajib lainnya. Ketika waktunya sholat, ia malah asyik nongkrong dengan temannya. Makna ketiga adalah wanita yang berpakaian namun menyingkap sebagian anggota tubuhnya, sengaja menampakkan keindahan tubuhnya. Inilah yang dimaksud wanita yang berpakaian tapi telanjang. Selanjutnya, makna keempat, yakni wanita yang memakai pakaian tipis, sehingga nampak bagian dalam tubuhnya. Wanita tersebut berpakaian, namun sebenarnya telanjang. Sementara, Ibnu Abdil Bar rahimahullah dalam kitab Jilbab Al-Mar'ah Muslimah, ia menjelaskan bahwa makna berpakaian tapi telanjang adalah para wanita yang memakai pakaian yang tipis. Pakaiannya menggambarkan bentuk tubuhnya. Pakaian seperti itu belum menutupi anggota tubuh yang wajib ditutupi dengan sempurna. Mereka memang berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang. Sahabat beriman, sangat penting untuk kita memperhatikan pakaian yang kita kenakan setiap hari. Bukan cuma sekedar pakaian yang menutup aurat kita saja secara kasat mata, tapi
Kita juga dianjurkan untuk menjadi pribadi yang baik dengan taat menjalankan perintahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.